kita masuk pada alhamdulillah, pujian. Pak, Bu, sekarang saya mau tanya, ada arkanul hamdi. Arkanul hamdi itu rukun-rukun pujian, bukan rukun Islam. Nanti ada lagi nanti, rukun agama 4 nantinya. Rukun agama 4. Yang keempat apa katanya? Yang keempat itu adalah as-sa'ah. Ya Allah, as-sa'ah itu mah bukan rukun. Itu mah keterangan. Ya, jadi rukun agama itu 1, Islam, 2, iman, 3, ihsan. Itu rukun agama. Kenapa? Karena nanti kaitannya dengan syariat, thariqat, hakikat. Itu nanti kaitannya ke situ. Lah coba kalau ada saat, di mana masukinnya? Apa hakikat? Bukan, belum masuk. Syariat, thariqat, hakikat. 3 ini, syariat, thariqat, hakikat. Syariat fikihnya, thariqat tauhidnya, hakikat tasawufnya. Nyambung ini. Islam, iman, ihsan. Kan nyambung semuanya ini. 3 jadinya. Maka itu, ketika kita pegang 3 ini, maka selamatlah kita dunia akhirat. Nah, sekarang kita lihat, kita membahas ini nih. Falhamdulillahi, alhamdulillah. Terkadang kita mengucapkan alhamdulillah. Siapa yang kita ucapkan? Buat siapa kita mengucapkan alhamdulillah itu? Maka kita harus mengetahui tentang arkanul hamdi. Arkanul hamdi itu khamsatun. Kita tulis saja di sini 5. Supaya gampang kebaca. Yang pertama adalah hamidun. Yang kedua mahmudun. Yang ketiga mahmudun bi. Bisa kebaca, Pak? Coba saya baca, Pak. Arkanul hamdi khamsatun. Coba Pak baca bareng. Arkanul hamdi khamsatun. Awalan. Jadi jangan 1 ya Pak ya. Karena kan kita belajar bahasa Arab ini. Kita belajar bahasa Arab, masuk di atasnya arkanul hamdi khamsatun. 1 ya. Lah kagak nyambung. 1. Nah, awalan gitu. Jadi nyambung ke bahasa Arabnya. Arkanul hamdi khamsatun. Awalan. Hamidun. Saniyan. Mahmudun. Salisan. Mahmudun bih. Rabi'an. Mahmudun alaihi. Khamisan. Sighah. Bukan sighah. Sighah. So Pak. Baso. Bu. Sighah pakai so. Baso. Itu sighah. So. Loh, kalau mengucapkan sod itu agak manyun sedikit. So, bas, gitu, baso. Dan apa yang dimaksud dengan hamd? Ini arkanul hamdi. Jadi semua ini harus ada ini Pak nih. Kalau ini ada, ini sih sebenarnya bukan untuk pengamalan sih. Ini mah sebenarnya untuk pengetahuan saja. Hanya pengetahuan saja. Tapi sebenarnya sekalipun ini pengetahuan, tapi kita mengamalkan itu gitu. Artinya kita menjalankan, sekalipun kita nggak tahu arkannya nih. Bang ini nggak paham arkannya juga nggak jadi masalah. Yang penting apa? Karena emang udah kita laksanakan. 1, hamidun. Hamidun itu siapa? Orang yang memuji. Orang yang memuji itu siapa? Al-insan. Siapa? Manusia. Bapak manusia bukan? Ibu manusia bukan? Nah, berarti masuk kepada hamidun. Masuk kepada hamidun. Baguslah, beruntung yang namanya hamid. Nah, berarti orang yang suka memuji.
Ini mah Hamidun maling ayam. Udah kagak sesuai dengan nama. Mahmudun itu yang dipuji. Berarti siapa? Allah. Oke. Mahmudun bi itu adalah alat. Ini alat ini, Pak. Al-lisan. Lisan, alatnya. Mahmudun alaihi itu nikmat. Nah, sighahnya itu alhamdulillah. Ini sighahnya, bentuknya, ucapannya, kalimatnya. Nah, sekarang kita lihat. Insannya ada nggak? Yang muji ada nggak? Yang dipuji? Alat untuk memuji. Nah, ada nggak alat yang memuji? Nah, tadi alat untuk memuji ini kalau di sini dengan pakai lisan. Ada lagi yang pakai jinan. Kata pakai janan, pakai hati, jinan. Ya, pakai hati atau pakai janan. Dan ada juga dengan arkan, dengan perbuatan, dengan anggota tubuh. Nah, itu namanya alat. Itu namanya mahmudun bi. Kemudian ada mahmudun alaih. Mahmudun alaih itu adalah nikmat yang kita dapatkan. Bapak Ibu sadar malam ini makan bala-bala, makan tempe, itu adalah nikmat. Nikmat nggak, Bu? Nikmat nggak, Pak? Nikmat. Sedikit aja nikmat, apalagi banyak. Apalagi tambahin terpulang bawa berkat. Ya, lebih nikmat lagi, berarti lebih banyak lagi kan dapatannya. Nah, kemudian ada namanya sighah. Sighahnya itu adalah alhamdulillah. Nah, ada kalimat yang paling afdol untuk menggunakan kalimat itu. Afdolus sighah lil hamdi, ada afdolus sighah. Jadi kalau misalkan kita ucapkan alhamdulillah, itu memang sighahnya. Sighah dalam hamd, sighah dalam pujian. Kemudian ada yang paling afdolnya. Yang paling afdolnya itu ini yang sering kita baca di muqaddimah untuk doa. Alhamdulillah, Allahumma lakal hamdu hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Nah, itu adalah afdolus sighah. Afdolus sighah dalam hamd. Afdolus sighah paling utama-utamanya sighah dalam mengucapkan pujian. Allahumma lakal hamdu hamdan yuafi. Kalau di sini pakai ni'amaka. Hamdan yuafi ni'amaka wa yukafi'u mazidaka. Nah, itu pakai kata-kata itu. Nah, itu sedikit tentang sighatul hamdi. Nah, baik, kita lihat lanjutnya. Ada al-qadim. Kalau Allah kemarin sudah saya bahas ya. Kemudian al-qadim. Al-qadim ini adalah Allah itu punya siapa? Punya sifat qadim. Apa artinya qadim? La awwala lahu wa la akhira lahu. Qadim itu adalah Allah itu la bidayata lahu wa la ibtitaha liwujudihi. Artinya Allah itu tidak ada permulaan, la bidayata lahu, tidak ada permulaan pun juga tidak ada akhir. Allah itu tidak ada awal dan juga tidak ada akhir. Makanya tadi pertanyaan yang ateis itu dia katakan, lah kita diciptakan tapi yang kita diciptakan oleh Allah, kita ini diciptakan oleh Allah, tapi Allah itu siapa yang menciptakan? Kalau pakai akal nggak nyambung. Makanya jangan pakai akal. Makanya tadi harus pakai iman. Makanya terkait dengan rukun iman itu semuanya kaitannya dengan hati, kaitannya dengan kolbu, kaitannya dengan kolbu, keyakinan. Makanya iman ada amantu billah, kan pertama iman kepada Allah, itu kan keyakinan, i'tiqadan, keyakinan kepada Allah. Kemudian al-awwali itu adalah
qabla kulli syai'in fala bidayata lillah. Artinya Allah itu adalah yang pertama, al-awwalu, tapi tidak ada akhir. Ini kalau saya jelaskan agak panjang ini. Nah, karena waktunya cuma sebentar. Ini saya singkat saja karena mau masuk ke sini nih, entar. Al-akhir, Allah juga zat yang akhir. Akhirnya Allah tidak ada batasan. Akhirnya Allah tidak ada ukuran. Kalau kita, akhir kita ada batasan nggak? Ada. Batasan kita di mana? Batasan kita ketika kita is dead, opai. Kita ini mati, berarti habislah akhir kita. Itu akhir kita. Makanya ada rukun iman yang keberapa? Percaya kepada hari akhir. Itu rukun iman keberapa itu? Kelima ke enam? Kelima. Percaya kepada hari akhir. Maksudnya apa? Percaya akan datangnya hari akhir. Kita harus yakin itu. Yakin akan datang hari akhir. Hari akhir apa? Hari akhir manusia. Hari akhir manusia adalah kematian. Hari akhir dunia adalah kiamat. Nah sekarang kita belum merasakan hari akhir dunia. Tapi banyak kita merasakan hari akhir manusia. Hari akhir manusia. Mungkin Bapak duluan, saya belakangan. Mungkin saya belakangan, Bapak duluan. Al-Baqi, Allah maha kekal. Bila tahawulin, dengan tanpa adanya perubahan.